Baik, setelah ini nanti ada teman-teman mahasiswa yang mewakili ya untuk bertanya menggantikan saya. Tapi sebelum sampai ke situ, ada juga sekelompok orang yang mengatakan bahwa kalau kita menolong seseorang, kita tolong orang yang seagama dulu, atau bahkan yang seagama saja. Nah, kalau dalam Kristen bagaimana? Bahwa dalam kekristenan menyatakan bahwa even musuh artinya orang yang membenci kita, orang yang menyakiti kita, kita harus mengasihi mereka, menolong mereka, membantu mereka. Apalagi bicara tentang orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan. Jadi itu tadi, dalam kekristenan sangat jelas kita harus menolong, harus menjadi berkat, harus bisa menabur kebaikan bagi siapapun, dimanapun ketika kita punya kemampuan untuk itu. Baik, jadi tidak bisa lagi bilang bahwa yang kita harus bantu itu hanya orang yang seiman sama kita atau orang yang agamanya sama. Betul. Kalau dalam manusia. Islam bagaimana? Suatu hari Nabi Muhammad berhenti dari khutbahnya, turun dari mimbarnya, keluar dari masjidnya, berdiri di depan masjidnya, menundukkan kepala sebagai penghormatan kepada satu orang jenazah yang sedang digotong melewati depan masjidnya Nabi Muhammad. Kemudian sahabat menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, sesungguhnya dia seorang Yahudi. Mungkin engkau menghormatinya karena engkau kira itu seorang Muslim yang sedang digotong sebagai jenazah." Kemudian kata Nabi, "Bukankah dia manusia? Dan siapapun yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu sebagai sesama manusia." Jadi kita tidak pilih-pilih, tidak selektif untuk urusan kebaikan. Sebagaimana kalau dalam Islam sifat Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahim itu kebaikan atau kasih Tuhan yang diberikan kepada siapa saja yang menuju kepada Tuhan. Tapi Rahman itu kasih Tuhan yang diberikan kepada siapa saja yang Tuhan ciptakan. Meskipun dia tidak nyembah Tuhan atau menentang Tuhan sekalipun, dia tetap Tuhan beri kasihnya. Makanya saya tidak pernah melihat orang yang mati kelaparan karena rezekinya diboikot oleh Tuhan lantaran dia ateis gitu. Meskipun jodoh di tangan Tuhan, tapi orang ateis tetap nikah kok. Saya gak pernah dengar kabar itu orang ateis gak nemu jodohnya karena jodohnya diboikot sama Tuhan tuh, dihack sama Tuhan tuh, gak ada tuh. Padahal dia gak bertuhan tuh. Jadi ya tahallaku bi ahlakillah, puncak pencapaian sebagai seorang muslim adalah berakhlak atau berperilaku seperti akhlak dan perilakunya Tuhan yang tidak pernah pilih-pilih untuk berbuat baik kepada siapa saja. Dan sedikit ini